Baik teman-teman YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Aktivitas hari ini kita kedatangan modul pengering atau dryer merek Diamante. Modul aja tanpa mesin. Dan di online saat ini harganya masih mahal banget ya guys. Ini 1,6 jutaan. Seri modelnya GYJ75A. Dan ini rusaknya mati total. Sebelumnya kita sudah pernah benerin juga modul kulkas, AC, microwave. Mudah-mudahan modul dryer ini juga masih bisa kita perbaiki. Dan ini modul dryer pertama yang Mr. PS perbaiki. Nah, buat teman-teman YouTube yang kesulitan servis modul-modul elektronik, bisa coba dikirim ke sini. Email dulu ke dwiro1510yahoo.co.id, baru nanti bertukar WA, bisa cek di deskripsi ya. Dan untuk modul yang tidak berhasil diperbaiki tidak perlu bayar. Syukur-syukur teman-teman bisa servis sendiri setelah lihat video ini. Sekarang perhatikan dulu pembagian area PCB-nya. Bagian yang kita tandai ini adalah area PSU-nya. Dan ini nampak depannya. Karena ini mati total, kita akan fokus di area ini. Sebelum lanjut pengecekan, pahami dulu perbedaan power supply biasa atau linear dengan power supply SMPS ya. Power supply biasa atau linear, AC input langsung masuk trafo step down. Setelah tegangan turun, disearahkan atau dibuat jadi DC oleh dioda. Baru difilter dan distabilkan oleh komponen-komponen berikutnya. Power supply SMPS atau switch mode power supply ya. Berbeda dari PSU biasa, tegangan AC input difilter dan disearahkan dulu oleh dioda. Kemudian di switching atau di on off kan ribuan kali dalam 1 detik ke dalam trafo frekuensi tinggi, salah satunya oleh IC PWM ya. Barulah menghasilkan output voltase yang diinginkan seperti halnya PSU biasa. Balik ke TKP, kita akan analisa kondisi yang ada PSU di modul ini, yang merupakan PSU jenis SMPS. Kita siapkan multitesternya, kita setting di skala ohm. Boleh dikali 10 agar kelihatan gerak jarumnya. Yang biru ini adalah input power AC-nya. Kemudian yang hitam ini sekringnya. Yang 4 ini adalah dioda penyearahnya. Jadi setelah dari sekring kemudian disearahkan, baru di switching oleh IC PWM ini. Pertama kita ukur sekringnya. Jarum tidak bergerak artinya putus ya guys. Ketika sekring putus jangan langsung ganti, kita harus cek dulu apakah ada short di komponen depannya. Karena kalau komponen ada yang short, maka kalau langsung ganti sekring pasti akan putus lagi. Kita cek di keempat dioda ini. Untuk dioda, ciri kondisi idealnya ketika kita ukur bolak-balik tidak boleh menunjukkan nilai resistansi yang sama. Di sini terlihat sama, artinya menunjukkan kondisi short. Buat teman-teman yang mau belajar cara ukur dengan multitester ini, klik link tag di atas ya. Keempat jalur diodanya short. Ketika ketemu kayak gini, belum tentu dioda yang rusak ya guys. Bisa juga komponen depannya ada yang short. Di sini Mr. PS curiga di IC PWM-nya yang bikin jalur short. Sekarang kita lepas dulu IC-nya, baru kita ukur lagi jalur di diodanya.
Kita ukur bolak-balik propnya, ternyata sudah tidak short ya, sudah tidak menunjukkan resistansi yang sama ketika prop dibalik. Terlihat jarum tidak bergerak saat dibalik propnya. Kita ukur di keempat diodanya ya. Nampak bagus, jadi positif IC-nya yang short. Meskipun komponen short sudah kita temukan, baiknya kita cek juga kapasitor switchingnya ya. Kita ukur apakah nilai farad kapasitasnya masih sama dengan yang tertera di badannya. Tertulis 450 volt 4,7 mikrofarad. Untuk pengukuran akurat kita lepas kapasitornya. Di sini Mr. PS pakai ESR meter, detailnya ada di video link tag di atas. Ternyata ada rusak karena terlihat tidak terdeteksi sebagai komponen kapasitor. Selanjutnya kita ukur kapasitor satunya. Terdeteksi 4537 nanofarad atau 4,5 mikrofarad, selisih sedikit dari 4,7 mikrofarad yang tertulis di badannya. Untuk penggantian kapasitor baiknya ukurannya sama, terutama mikrofaradnya. Untuk voltasenya kalau nggak ada seperti yang tertulis 450 volt, teman-teman bisa gunakan yang 400 volt seperti ini, atau 500 volt juga boleh, yang penting faradnya sama yaitu 4,7. Dan ini kapasitor penggantinya kita ukur dulu, 4,8 mikrofarad. Dan 4,9 mikrofarad. Untuk IC-nya dia menggunakan AP8012C. Link pembelian ada di deskripsi ya. Sekarang kita pasang IC yang baru. Kita carikan juga sikring penggantinya, bisa gunakan yang 2,5 ampere. Kita ukur kembali jalur diodanya setelah semua komponen rusak diganti. Untuk pengetasan kita bisa pasangkan kabel power di soket yang biru ini. Kira-kira kayak gini. Outputnya nanti kita ukur di kapasitor yang ini. Kita setting multitester di skala DC volt 30. Kita putar-putar timernya. Dan sudah bunyi bip ya. Tegangan outputnya terdeteksi 13 volt. Oke ya guys, tinggal kita lepas kabel power dan kita kirim untuk dites. Dan ini video kiriman dari tes modulnya. Bantu support juga channel kedua Mr. PS, channel seputar staycation dan kuliner. Bantu support dengan klik tombol like dan subscribe. Klik link tag di atas ya. Thank you. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.